Pemirsa, respon tanggap darurat bencana siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan pemerintah. Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian terkait untuk fokus dalam usaha pasca bencana, termasuk evakuasi korban, masalah kesehatan warga terdampak, perbaikan infrastruktur, hingga manajemen warga di pengungsian, termasuk kebutuhan air bersih dan fasilitas sanitasi. Kebutuhan air bersih di lokasi bencana menjadi salah satu yang krusial. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan penyakit bawaan dapat muncul. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoy. Pak Joseph. Ya, Mbak. Selamat sore. Terima kasih Pak Joseph telah bergabung bersama kami, Pak Joseph. Pak Joseph, ini tadi kita di awal sempat membaca berita terkait dengan kebutuhan air bersih, di mana yang sangat krusial saat ini di lokasi bencana. Sejauh ini bagaimana Pak pemerintah menyediakan fasilitas ini? Ya, jadi begini Mbak, memang air bersih ini sangat dibutuhkan di beberapa desa yang terkena tropis. Siklus tropis Seroja. Tapi perlu saya informasikan bahwa sampai dengan saat ini, tadi mungkin sudah diinformasikan, jumlah yang meninggal yang kami ketemukan ada 138. 138. Kemudian yang masih dicari sekarang adalah 63. Jadi total semua adalah 201. 201 semua korban. Kemudian tempat-tempat yang masih terisolir, yang belum dilewati oleh kendaraan, yaitu di Tumba Timur, di Saburai Jua, dan di Lembata. Di 3 kabupaten ini. Walaupun kita tahu bahwa kejadian siklus tropis ini yang memakan korban paling banyak hanya di tiga kabupaten, yaitu di Lembata, di Alor, dan di Flores Timur. Tapi dampak dari siklus tropis ini terhadap orang-orang yang mengungsi dan orang-orang yang kehilangan rumah hampir di 12 kabupaten secara merata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kemudian persoalan kebutuhan air bersih benar memang sangat dibutuhkan. Saya baru pulang dari satu desa yang semua satu kampung itu tertimbun, yaitu di desa Nele Lama Diken di Adonara. Dan itu memang air bersihnya sangat susah. Oleh sebab itu tadi kami dengan menggunakan helikopter kami membawa air bersih ke situ. Dan kemudian kami juga membawa bahan makanan ke Nele Lama Diken, kemudian ke Vaiburang dan ke Oya Barang. 3 desa ini. Kemudian kami juga membawa selimut untuk para lansia, dan kami juga meminta kepada para pengungsi yang ada di kamp-kamp, di rumah-rumah yang terkumpul di situ di aula, kami minta supaya mereka bisa merelakan keluarganya terpisah dari mereka, supaya jangan sampai ada klaster baru di dalam virus corona ini. Jadi kami sudah minta mereka supaya mereka bisa menempati rumah-rumah keluarga, dan kemudian pemerintah melalui BNPB akan membantu biaya sebesar 500 per bulan per PKK. Pak Joseph, artinya sejauh ini air bersih masih belum merata seperti itu Pak Joseph ya, untuk di daerah-daerah. Betul sekali. Oke, baik. Betul sekali. Baik. Nah, ini dia. Betul sekali. Apa usaha yang akan dilakukan? Atau kalau kita lihat ini ada 12 kabupaten yang memang terdampak, dan 3 diantaranya ini yang cukup parah dan menelan korban paling besar. Bagaimana tentunya fokus pemerintah ini baik dalam perbaikan infrastruktur dan juga hal-hal lainnya yang untuk agar daerah-daerah yang masih terisolir ataupun daerah-daerah yang memang masih membutuhkan air bersih dan hal-hal lainnya ini bisa diselesaikan. Ya Mbak, pertama begini, prioritas kita pertama kepada 3 kabupaten ini untuk mencari jenazah yang tertimbun. Baik. Kemudian yang kedua adalah kita
memperhatikan dan mengusahakan supaya para pengungsi ini bisa ditempatkan di rumah-rumah bagi mereka yang terdampak itu. Yang ketiga adalah tempat-tempat yang terisolir kita menggunakan, kalau misalnya alat berat tidak ada, maka kita akan menggunakan tenaga-tenaga dari TNI Polri untuk melakukan kerja yang luar biasa untuk mencegah untuk supaya tidak terisolir satu desa dengan desa yang lain. Contoh misalnya, tadi kami baru pulang juga dari Lembata. Di sana sudah ada eskavator 7 buah, dan mudah-mudahan malam ini bisa jalan, bisa tembus dari ujung desa di Bayaverang yang sama sekali tidak bisa ditembus kemarin kami ke sana. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa. Yang ketiga adalah kami meminta kepada Polri dan TNI dengan anjing pelacaknya supaya bisa melacak jenazah-jenazah yang kita duga mudah-mudahan masih ada yang hidup. Kalau memang ada keajaiban mujizat, saya kira bisa aja kita bisa menemukan mereka. Tapi kalau tidak, minimal kita bisa menemukan jenazah mereka. Itu yang diprioritaskan dari pemerintah provinsi. Baik, kita harapkan tadi ya, memang kemarin sebelumnya kita sempat berbicara Pak Joseph, memang menjadi masalah utama adalah terkait dengan alat berat ini yang bisa membuka jalan atau terisolir ini bisa terbuka. Sehingga akhirnya distribusi logistik dan juga evakuasi korban bisa segera berlangsung. Seperti itu ya Pak Joseph. Iya, betul. Baik. Tapi kami berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Kami sudah mendapat 6 helikopter. Oke, baik. Dengan 6 helikopter ini bisa membantu. Contoh misalnya tadi di Sumba Timur, Bupati sendiri membuat dapur umum dan kemudian melalui helikopter membawa nasi bungkus kepada masyarakat kita yang di selatan Sumba Timur yang sangat terisolir di sana. Sudah terisolir karena jembatan ada 7 atau 6 atau 7 tadi itu yang terputus. Baik. Gitu. Baik, baik. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat. Baik. Kemudian dari TNI Angkatan Laut, dari Panglima ABRI juga sudah menyerahkan 6 kapal perangnya yang datang untuk membantu kami di Nusa Tenggara Timur. Kami berterima kasih. Baik, artinya semua pihak juga terjun langsung Pak Joseph untuk membantu beberapa daerah-daerah yang saat ini memang masih tertutup atau daerah-daerah terpencil ini. Nah, Pak Joseph, kalau kita kembali lagi terkait dengan air bersih ini, Pak Joseph, berdasarkan kita lihat beberapa pengalaman sebelumnya terkait dengan air bersih yang cukup penting saat ini di kala bencana. Mungkinkah adakah teknologi yang telah disiapkan mungkin pemerintah daerah misalnya terkait dengan penyulingan air kali atau air laut untuk menjadi air yang kurang lebih bisa dikonsumsi atau bisa digunakan, mengingat menunggu bantuan air bersih ini kan tentunya agak cukup sulit nih dalam kondisi seperti ini Pak Joseph. Iya benar, memang ada alat untuk menyuling air laut menjadi air tawar, tapi tentu saja kami di Nusa Tenggara Timur belum memiliki teknologi yang sangat canggih itu. Oleh sebab itu sekarang ini kami dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kami berusaha sekuat tenaga supaya masyarakat bisa terpenuhi dengan air minum. Yaitu berupa kita bisa membeli air minum dari toko supaya bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan air. Itu sementara ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat, dalam waktu tidak lama kita bisa mendapatkan alat untuk menyuling air laut menjadi air tawar. Ini sangat membantu kami. Betul. Dan ini kita juga harapkan. Tapi saat ini kami belum ada alat itu, Mbak. Baik, baik. Nah ini kita juga, kita tadi mendengarkan informasi bahwa Palang Merah Indonesia langsung dari Yusuf Kala juga mengatakan akan siap membantu terkait dengan air bersih di sana nanti ya Pak Joseph. Kita harapkan ini juga bisa membantu tempat-tempat di sana. Nah ini selain air bersih tentunya Pak Joseph, apalagi sih yang memang paling dibutuhkan oleh kelompok rentan pengungsian di sana? Ya, memang begini Mbak, selain air bersih, kalau bahan makanan saya kira sudah lebih dari cukup di mereka. Karena banyak bantuan yang datang dari mana-mana sekarang ada di situ. Tapi yang paling penting adalah yang sangat dibutuhkan adalah pemulihan mentalitas daripada masyarakat pengungsi itu. Karena mereka masih trauma. Begitu baru dengar hujan sedikit, mereka sudah berteriak, awas, awas.
Ini yang sangat kita memprihatinkan, dan kami juga sudah minta kepada dokter-dokter yang ahli supaya bisa membantu kami untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya mereka tidak trauma. Yang ketiga, saya kira yang kita butuhkan adalah obat-obatan bagi mereka-mereka yang terkena penyakit. Sekarang ini kami ada 26 orang yang dirawat di rumah sakit yang patah tulang. Tapi hari ini sudah keluar 6 orang, jadi tinggal 20 orang, yaitu di Lembata dan di Flores Timur. Yang patah kaki, yang sakit orang tua, semua kami rawat di rumah sakit di Larantuka dan di Lembata. Baik. Gitu, Mbak. Berarti Pak Joseph, berarti hal yang paling penting saat ini adalah trauma healing ya bagi para korban seperti itu, di mana agar mereka pun juga rasa trauma, atau terutama anak-anak bisa dikatakan seperti itu ya Pak Joseph, sehingga mereka tidak takut. Oke, baik. Pak Joseph, ini terkait pemetaan ini bagaimana sih tentunya pemerintahan daerah memetakan fokus perbaikan utama sektor-sektor strategis, Pak Joseph. Apa kira-kira yang paling dibutuhkan untuk diperbaiki segera? Ya, jadi begini. Untuk waktu yang sangat singkat ini, tadi saya sudah katakan bahwa kami fokus dulu di manusianya. Baru kemudian nanti, mudah-mudahan kalau kami sudah selesai menemukan jenazah, baru kami melakukan apa yang dinamakan dengan rehabilitasi. Karena di dalam bencana itu ada 3 tahapan. Tahapan tanggap darurat, tahapan rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Itu. Tentu saja masalah infrastruktur yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah supaya jangan sampai terjadi isolasi, yaitu jembatan, kemudian tanah longsor, itu supaya kita bisa singkirkan supaya tidak terjadi isolasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang ketiga adalah pemerintah dengan sekuat tenaga untuk bisa memindahkan para penghuni kita atau para pengungsi kita yang dari tempat yang sangat rawan dengan bencana. Ya, kita bisa bayangkan seperti di Lembata, itu daerahnya sangat rawan sekali. Mereka di pinggir gunung berapi dan kemudian juga di pinggir pantai. Dan yang ketiga adalah kita bagaimana memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk membangun kembali rumahnya, memperbaiki rumahnya. Karena pemerintah pusat sudah memberikan perencanaan bahwa dari rumah yang rusak berat akan mendapat 50 juta, rumah yang rusak sedang dapat 25 juta, dan rumah yang rusak ringan mendapat 10 juta. Itu, Mbak. Itu prioritas yang kami akan lakukan ke depan. Baik. Tetapi fokus kami 2-3 hari ini adalah bagaimana mengevakuasi jenazah dan kemudian bagaimana membuat para pengungsi ini supaya mereka bisa betah di tempatnya dan kemudian mereka bisa tinggal di rumah-rumah keluarga sehingga tidak membuat klaster baru di dalam virus 19 ini, COVID-19. Baik, itu dia Pak yang mungkin menjadi tugas berat juga di Pak Joseph dan juga pemerintah daerah, di mana saat ini juga kita dihadapkan dengan pandemi. Bagaimana, apalagi tadi yang dibutuhkan salah satunya tidak hanya tim trauma healing untuk anak-anak dan juga korban, tapi juga obat-obatan di sana. Ini bagaimana tentunya pemerintah daerah tetap memastikan bahwa para pengungsi ini aman dan juga terjamin terbebas dari COVID-19. Ya, tentu saja kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Contohnya tadi saya di Nele Lama Diken, saya bertemu dengan seorang pastor dan di sana dia sangat membantu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menempati rumah-rumah yang ada di keluarga, sehingga mereka bisa pisah dari antara bapak mamanya atau kakek neneknya, bisa terpisah supaya jangan sampai terkumpul di situ nanti jadi klaster baru lagi. Begitupun juga kami di Baibaraang dengan imam-imam masjid, kami juga minta kiai supaya tolong membantu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pak Joseph, itu, Mbak.
Pak Joseph, apa yang membuat warga atau para pengungsi ini khawatir atau enggan untuk berpisah, atau mereka tetap memilih berada di pengungsian dan enggan memilih untuk kembali ke rumah keluarga atau ke sana keluarga lainnya? Iya, begini Mbak, mereka kan banyak yang hilang keluarganya, banyak yang kehilangan sanak keluarganya. Dan kemudian sekarang mereka hidup dengan keluarga yang lagi sisa begini, pasti mereka sangat akrab dan mereka takut kehilangan keluarganya. Itu kita bisa ngerti. Siapa saja pasti akan merasakan itu. Banyak ada yang bapak, anak, kemudian ada tantanya atau kakak adiknya, salah satu yang sudah dihanyut atau salah satu sudah meninggal, maka ini menjadi trauma mereka dan mereka merasa bahwa kami harus bersatu kembali. Ini yang berat untuk kita, bagaimana memisahkan mereka. Dari sudut budaya juga orang dari NTT ini selalu hidupnya bersama-sama begitu. Kalau sekarang berpisah, apalagi dalam keadaan susah begini, bapaknya di tempat lain, ibunya di tempat lain, anaknya di tempat lain, saya kira memang cukup berat untuk melakukan pengertian atau memberikan pengertian kepada masyarakat kita. Betul. Gitu, tentunya mereka enggan untuk berpisah karena tadi trauma itu masih ada ya Pak Joseph, sehingga ini yang mungkin dari pemerintah daerah pun pelan-pelan dan tetap bersinergi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh daerah setempat juga untuk meyakinkan masyarakatnya terkait dengan hal ini. Pak Joseph, ini kalau Anda ingin diberi kesempatan untuk apa yang ingin Anda sampaikan tentunya kepada pemerintah pusat dan juga kepada warga terkait dengan apa yang memang mungkin dibutuhkan di NTT saat ini dan kondisi di sana seperti apa? Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada Presiden dan terima kasih kepada menteri-menteri dan Ketua BNPB yang sudah maksimal membantu kami di dalam menangani tropis ini, siklus tropis Seroja ini. Benar-benar kami tidak sangka bahwa bantuan begitu banyak dan kemudian bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat membantu kami di pemerintah daerah. Yang kedua adalah kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita melakukan apa yang dinamakan dengan mitigasi kebencanaan. Mitigasi kebencanaan salah satunya adalah tolong ikuti ramalan dari BMKG. Kita lihat dari BMKG akhir-akhir ini ramalannya semakin bagus. Oleh sebab itu saya kira saya menghimbau kepada masyarakat kita mengikuti terus ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Dengan demikian kita bisa dapat mencegah atau mengantisipasi bila mana terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Dan kemudian kepada masyarakat, kita harus kuat, ini musibah, tetapi tidak boleh kita putus asa di dalam membangun kembali Nusa Tenggara Timur atau Nusa Terindah Toleransinya ini. Baik, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Terindah Toleransinya akan bangkit. Terima kasih. Ya, karena kami di sini menerapkan apa yang dinamakan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Dan di Kristen, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini terbukti. Tadi di Bayaberang, di Lembata, di Alor, di Adonara, semua dari agama apa saja mereka satu, tidak membedakan agama, tidak membedakan ras, tidak membedakan suku dan sebagainya. Ini yang kelebihan dari kami di Nusa Tenggara Timur, Pak. Baik, terima kasih Pak Joseph. Kita akan Nusa Tenggara Timur akan bangkit kembali, tentunya semangat dari Pak Joseph ini bisa menyemangati kita semua tentunya untuk NTT yang akan bangkit dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Joseph atas waktunya. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Prime Time bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoy.